SMK Negeri 2 Magetan. Yang saya sayang dan saya banggakan, yang pertama-tama perkenalkan. Anak-anakku semua, tetap semangat ya belajar dari rumah, tetap menjaga keamanan dan kesehatan untuk menghadapi pandemi COVID-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan. Yang kedua, Bu Rini ingin mengucapkan selamat pada kalian semua. Kalian telah diterima di SMK Negeri 2 Magetan. Pilihan kalian sudah tepat. Kami semua akan mengantar kalian bersama-sama untuk mencapai cita-cita kalian yang kalian inginkan. Untuk itu, kalian perlu mengenali secara dekat sekolahan kita. Apa saja program-programnya, siapa saja sumber daya manusianya, apa saja sarana dan fasilitas-fasilitasnya. Gunakan semuanya dengan maksimal untuk menggali dan mengembangkan potensi diri kalian agar kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Dalam acara ini, Bu Rini akan menyampaikan materi MPLS Wawasan Wiyata Mandala. Anak-anak semuanya nanti di pertama kalian akan mencermati presentasi PowerPoint yang saya sampaikan. Yang kedua nanti Bu Rini akan menyampaikan highlight atau poin-poin penting apa saja yang perlu harus kalian laksanakan belajar bersama 3 tahun ke depan. Dan yang terakhir nanti Bu Rini akan menyampaikan formulir online yang harus kalian isi, yang bersifat komitmen kalian untuk belajar bersama kami. Nanti akan kami sampaikan ke wali kelas, akan disampaikan di grup kelasnya masing-masing setelah tayangan video pembelajaran ini. Yang kedua nanti Bu Rini akan menyampaikan highlight atau poin-poin penting yang dalam materi saya sehingga kalian tahu bagaimana memaksimalkan dan memanfaatkan sekolah ini secara optimal. Dan yang terakhir anak-anak semua, nanti kalian akan mengisi formulir online di mana nanti di situ semacam survei apa komitmen kalian selama belajar bersama kami 3 tahun ke depan. Setelah itu kirim, nanti alamatnya akan kami kirim di wali kelas melalui grup WA kelasnya masing-masing. Peserta didik kelas 10 semuanya, siap ya? Mari kita simak bersama-sama materi Wawasan Wiyata Mandala berikut ini. Peserta didik kelas 10, apa itu wawasan wiyata mandala? Kita lihat satu persatu dulu ya. Wawasan adalah cara pandang atau cara meninjau. Kemudian wiyata itu pendidikan. Mandala adalah satu kesatuan utuh. Berarti wawasan wiyata mandala adalah cara memandang kita sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, bukan untuk hal-hal yang lain. Untuk itu, peserta didik kelas 10, SMK sebagai suatu lingkungan pendidikan harus benar-benar mempunyai fungsi yang maksimal, yaitu tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain selain pendidikan. Kemudian menjadi ciri khas masyarakat yang belajar di sekolah itu. Kemudian secara terus-menerus sekolah akan menggali, memahami, menyadari, menguasai nilai-nilai positif yang ada di sekolah itu untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan kalian. Kemudian sekolah kita juga akan menjadi suri toladan bagi lingkungan masyarakat sekitar. Ada hal yang penting yang bisa mewujudkan tersebut, yaitu 5 komponennya. Siapa saja yang akan bisa mewujudkan sekolah kita sebagai lingkungan pendidikan? Semua harus berkontribusi. Yang pertama dari peran kepala sekolah, kedua peran guru, dan peran semua sivitas akademika, dan yang tak kalah penting adalah peran kalian semua selaku peserta didik. Dan yang juga bisa mendukung secara optimal adalah peran orang tua dan masyarakat sekitar. Untuk itu anak-anakku semuanya, supaya bisa bermanfaat, sekolah ini akan membekali kalian keterampilan yang dibutuhkan di abad 21. Supaya kalian bisa bersaing di dunia kerja. Ingat, keterampilan apa yang nanti harus kalian miliki selama 3 tahun ke depan belajar di sini, yaitu keterampilan 4C. Ingat-ingat ya, kalian nanti lulus harus punya keterampilan 4C. Kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan critical thinking. Nah, untuk mencapai seperti itu, kalian harus seperti apa?
Kalian harus bagaimana? Nah, ini semua ada di tangan kalian. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau kalian tidak melaksanakan secara maksimal. Ingat fungsi sekolah kita, anak-anakku semuanya, fungsikan sekolah kita untuk mengembangkan RT 4K, bukan RT 01, RT 4K. R yang pertama, kembangkan religius kalian melalui rohis dengan materi majelis taklim, kemudian ikuti secara maksimal KBM, pendidikan agama dan budi pekerti, dan ikuti literasi Al-Quran setiap pagi, kemudian juga ikuti sholat berjamaah duhur dan sholat berjamaah Jumat di sekolah. Yang kedua, kembangkan talenta kalian melalui kegiatan ekstrakurikuler yang di sekolah. 4K di sini, K yang pertama, pertajam logika kalian. Ikuti semua kegiatan pembelajaran, karena di sana Bapak Ibu guru akan melatih kalian untuk melatih keterampilan berkomunikasi melalui presentasi-presentasi di akhir pembelajaran, kemudian akan melatih komunikasi kalian dengan berdiskusi kelompok. Di situ kalian logikanya akan dipertajam. Kemudian K yang kedua yaitu pembiasaan etika atau karakter. Di sini kalian akan dibiasakan ditumbuhkan karakter sosial, karakter religius, karakter bangsa melalui serangkaian kegiatan upacara bendera hari Senin, program 3S, kemudian melalui materi-materi yang memperhalus budi pekerti yaitu materi bahasa Jawa, materi bahasa Indonesia, dan silakan ikuti tata tertib sehingga kalian punya budaya tertib. Dengan demikian karakter kalian akan tumbuh dengan kuat. Anak-anakku semuanya, kemudian K yang keempat yaitu pembiasaan estetika. Dengan cara bagaimana? Nanti kalian akan punya program 7K di kelas, silakan dibagi dengan kelasnya masing-masing 7K. Silakan diterapkan dengan baik. Kemudian untuk melatih keindahan estetika kalian, ikuti kerapian, keindahan seragam-seragam sekolah yang telah ditentukan. Seperti yang telah kami sampaikan, seragamnya nanti akan dibahas secara khusus di tim materi tatib. Dan anak-anakku yang tak kalah penting ini, yang paling penting yang dibutuhkan di dunia kerja, yaitu pertajam keterampilan kalian melalui praktik di mata pelajaran C2 dan C3 khususnya sesuai bidang keahlian dan kompetensi keahlian yang kalian ambil. Di sini SMK 2 menyediakan secara lengkap fasilitas laboratorium dan Bapak Ibu guru yang sangat profesional di bidangnya masing-masing. Nah, anak-anakku semua nanti akan banyak contoh-contoh bagaimana pengembangan karakter itu kalian akan semuanya temui selama belajar 3 tahun ke depan di SMK 2. Anak-anakku, itu tadi fungsi sekolah kita, manfaatkan ya secara maksimal. Kemudian apa sih peserta kalian, apa kontribusi kalian agar kalian bisa berkembang dengan maksimal ya. Taati tata tertibnya, kenali bagaimana tata tertibnya, nanti akan disampaikan secara khusus di pemateri selanjutnya. Kemudian etika sopan santun kepada Bapak Ibu guru, menghargai dengan sesama teman. Juga yang tak kalah penting, belajar dengan giat dan tekun. Ingat anak-anakku semuanya, lebih baik tanggunglah pedihnya belajar daripada kamu nanti seterusnya menanggung kebodohan. Dan ya, jaga nama baik sekolah, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Laporkan peristiwa-peristiwa negatif yang kamu jumpai di sekolah kepada Bapak Ibu guru, tim BK, sehingga semua permasalahan bisa diatasi dengan tepat. Jaga keamanan, jaga lingkungan sekolah, jauhi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Itu peserta didik, peran kalian sangat luar biasa. Dan yang juga tak kalah penting adalah peran masyarakat yang di sini akan diwakili oleh orang tua kalian. Orang tua kalian akan sangat berkontribusi besar dalam keberhasilan kalian, yaitu dengan cara mengembangkan atau mendukung kebijakan dan program sekolah,
kemudian memberi saran demi kemajuan proses belajar di sekolah kita, ikut menjaga nama baik sekolah, tidak menjelek-jelekan sekolah di luar. Kalau ada yang kurang pas, silahkan beri masukan kepada tim sekolah melalui koridor-koridor yang telah disediakan. Kemudian kita jalin kerjasama yang baik sehingga semuanya saling mendukung keberhasilan kalian. Anak-anakku, tadi untuk pengembangan estetika kalian perlu menerapkan 7K, sudah saya sampaikan. Nah, sekarang yang saya perlu ingatkan sekali lagi, bagaimana menggunakan sekolah ini secara benar. Jangan sampai sekolah ini disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak benar. Misalnya untuk promosi produk. Kalau untuk perdagangan, melatih wirausaha silahkan, tapi tidak untuk kepentingan secara khusus mempromosikan penjualan produk tertentu. Jangan sampai sekolah kita digunakan untuk menyebarkan aliran sesat, ajaran-ajaran yang beraliran keras yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jangan digunakan sekolah kita sebagai propaganda politik dan kampanye, tidak boleh ya. Kami akan melatih politik melalui pemilihan OSIS yang diatur oleh sekolah. Kemudian kita juga tidak boleh menyoting film-film atau sinetron yang berisi isu sara. Anak-anakku semuanya, kemudian bila kalian mengalami perselisihan, silahkan diselesaikan secara kondusif kepada pihak-pihak yang bertugas di SMK Negeri 2 Magetan. Di dalam pelaksanaannya, nanti Wiyata Mandala sekolah kita sebagai lingkungan pendidikan, kita mempunyai 2 tahapan, yaitu tahapan pencegahan atau preventif. Gimana supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Terapkan, laksanakan program 7K, ciptakan suasana yang harmonis antar warga sekolah. Kemudian akan dibentuk tim tatip untuk jaringan pengawas atau razia, baik itu nanti berkala atau mendadak. Kemudian akan ada pengisian jam-jam kosong oleh guru piket sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian senantiasa sekolah akan meningkatkan keamanan, ketertiban yang oleh kalian harus ikut mendukung dan melaksanakannya. Tahapan yang kedua, anak-anakku semuanya, yaitu tahapan represif atau istilahnya pengatasi masalah. Bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita akan mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan secara benar melalui guru wali kelas atau melalui BK. Kalau tidak bisa atau masalahnya besar, mungkin akan sampai diselesaikan oleh kepala sekolah. Yang kedua adalah menetralisir bila mana terjadi isu-isu negatif yang berkembang di sekolah. Ketiga, yaitu kita akan berkoordinasi bila mana berkembang permasalahannya secara signifikan dan kita tidak bisa mengatasi, kita akan berkomunikasi dengan pihak-pihak keamanan. Kita sudah menjalin kerjasama dengan Koramil Magetan dan Polsek Magetan. Kemudian penyelesaian kasus secara hukum akan bisa melibatkan pihak-pihak di luar sekolah. Kita akan tetap mengadakan bimbingan penyuluhan melalui layanan individu, layanan kelompok, dan klasikal kelas supaya nanti permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dan juga tentu saja anak-anakku ingat ya bahwa apapun yang kalian lakukan adalah pilihan kalian, namun kalian harus ingat bahwa semuanya ada konsekuensi atau tanggung jawab yang kalian pikul. Maka lebih baik ikuti semua aturannya, karena kalau tidak kalian harus menanggung konsekuensi atas tindakan-tindakan yang melanggar yang kalian pilih. Karena nanti di tim tata tertib akan menyampaikan semua tata tertibnya dan bagaimana kalau kalian melanggar, poin-poin pelanggarannya dan sanksi-sanksi apa yang kalian akan terima. Tentu saja ini akan benar-benar akan diterapkan oleh sekolah agar kalian bisa menjadi insan-insan yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Demikian tadi materi yang saya sampaikan. Anak-anakku semuanya, saya ingin menyampaikan highlight atau poin-poin penting yang ada di materi tersebut. Yang pertama, kalian nanti hidup di era abad 21 yang tidak mudah, tidak seperti kami dulu. Untuk itu kalian perlu menguasai keterampilan 4C. Untuk memiliki keterampilan 4C, maka perlu kalian kembangkan. Ingat tadi yang saya sampaikan di materi, yaitu RT 4K, bukan RT 01 ya, RT 4K. Apa itu? Kembangkan
religius kalian bersama kami nanti. Kalian akan dipandu sholat Jumat bersama dan sholat duhur berjamaah bersama. Ikuti kegiatan majelis taklim di kegiatan rohis dan ikuti secara seksama materi pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, kembangkan talenta kalian sesuai bakat dan minat kalian. Di SMK Negeri 2 Magetan, banyak ekstrakurikuler yang bisa kalian pilih. Ada futsal, volleyball, basket, kemudian ada musik, seni tari, PMR, dan ada ekstra wajib pramuka. Kemudian anakku ada 4 KK. Yang pertama yaitu kembangkan logika kalian. Pertajam di kegiatan pembelajaran melalui pengetahuan di semua mata pelajaran. Diskusi kelompok, presentasi akan mempertajam logika kalian. K yang kedua adalah etika atau bagaimana kalian memperkuat karakter kalian. Karakter sosial, karakter religius, dan karakter bangsa. Kalian bisa biasakan dengan mengikuti upacara setiap hari Senin, kemudian senyum, sapa, dan salam di sekolah, kemudian melalui materi pembelajaran bahasa Jawa, bahasa Indonesia akan melatih kelembutan tutur kata dan komunikasi yang baik kalian. Kemudian K yang ketiga adalah pembiasaan estetika, yaitu keindahan. Terapkan program 7K di setiap kelas kalian, bagi 7K di semua kelas dan optimalkan kegiatan-kegiatannya. Dan juga yang tak kalah penting, untuk memupuk keindahan, berseragamlah sesuai jadwal yang ditentukan untuk melatih kerapian, kedisiplinan, dan keindahan. Dan apakah yang terakhir anak-anakku semuanya? Yaitu 4K. Ya, betul sekali. K yang terakhir adalah penajaman praktika atau penajaman keterampilan. Silakan kalian perdalam mapel C2 dan C3 sesuai bidang dan kompetensi keahlian masing-masing. Nanti kalian yang di multimedia akan memperdalam materinya di sana, TKJ, di tata kecantikan rambut, tata boga, tata busana, dan farmasi klinis komunitas. Anak-anakku, dengan kalian melatih RT 4K, insya Allah keterampilan 4C bekal abad 21 akan kalian kuasai. Dan nanti jangan takut, 3 tahun bersama kami kalian akan memiliki kompetensi yang luar biasa yang akan dicari dan dinantikan dunia usaha industri dan dunia kerja. Peserta didik kelas 10, demikian serangkaian materi dari saya, Wawasan Wiyata Mandala. Saya harap kalian akan lebih mengenal secara dekat SMK Negeri 2 Magetan. Dengan demikian kalian bisa mengoptimalkan pengembangan diri kalian, potensi kalian untuk membekali kalian 3 tahun ke depan. Peserta didik kelas 10, sebelum saya akhiri, mari kita teriakkan yel-yel SMK sama-sama ya dari rumah ya. SMK bisa, SMK bisa hebat. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.